Halo bestinya kata Ani. Besti, ramainya statement kuasa hukum Inara yang diduga geram dengan Mawa hingga diduga meminta Insan untuk memilih kliennya aja, yaitu Inara, ternyata ditanggapi dengan peringatan oleh kuasa hukum Insan. Bukan tanpa alasan. Insan yang masih berharap semua bisa berdamai ini pun tak ingin ada perpecahan. Nah, bicara soal perpecahan sendiri nih Besti, Insan yang ditemui awak media pun seraya menyampaikan kegeramannya terkait dugaan seseorang yang diduga baru-baru ini podcast dengan Mawa. Seraya diduga telah dianggap memprovokasi Mawa. Hingga Insan pun berpesan agar seseorang tersebut mengurus rumah tangganya sendiri aja dan jangan sok jadi paling baik. Terlebih menurut Insan sosok tersebut hanya orang yang baru dekat dengan Mawa dan hanya sok baik aja cena. Insan yang tersinggung ini pun bahkan hingga memberi pesan menohok terkait seseorang tersebut. Sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini, jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang gak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya, ya kan. Yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan. Berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun, ya. Mungkin itu dari saya ya. Saya sampaikan sini kalau ada statement yang memperkeruh, ya, membuat kisruh atau membangun, saya rasa itu yang memicu proses mediasi ataupun proses yang mau disampaikan atau mau diharapkan Mas Insan menjadi kabur kan, nggak jelas kan. Jadi saya rasa kita positif, segala sesuatu kita tanggapi dan baik, karena pada prinsipnya adalah apa yang diinginkan Mas Insan adalah semua bisa berjalan dengan baik dan damai kan, gitu aja. Jangan kayak Israel lah ya, bang adu domba. Kita juga udah sampaikan juga tadi ke lawyernya Inara, dari Cumana juga udah lebih, sekarang ini udah lebih bagaimana supaya bisa satu frekuensi buat bisa menyatukan kan, jadi tidak memperkeruh. Nah kita sampaikan sini, kita garis bawahi bahwa ini apalagi bulan puasa ya, kita alangkah lebih baiknya membiarkan dua orang ini yang lagi bertikai atau bermasalah dalam rumah tangga ini bisa baik lagi kan gitu, bukan malah menjerumuskan atau masukin ke dalam lubang sehingga ini menjadi perhatian publik. Tapi kita baru ini aja sih, itu yang sangat disayangkan, ini orang nimbrung ya kan, seakan-akan udah kenal lama gitu kan, terus habis itu sok care gitu kan. Tapi menurut saya sendiri ya, secara pribadi ya, saya sebagai suami Mawa ya, itu kamu urusin rumah tangga kamu aja sendiri gitu. Saya pengen ngomong sama suaminya sebenarnya gitu kan, harusnya diberi pelajaran gitu kan pada istrinya, ya kan, pada istrinya bahwasanya nggak bagus sifatnya kayak gitu. Dimana-mana kalau orang ngerti agama itu tabayun, duduk ya kan, bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan rumah tangga ya kan, dilihat dulu dari perspektif semua pihak gitu kan, bukan ujuk-ujuk semuanya langsung disuruh pisah, itu nggak bagus. Nah, dan teman-teman coba punya case rumah tangga terus habis itu ada orang-orang yang sok baik tiba-tiba gitu kan, ujuk-ujuk datang terus habis itu ngompor-ngompor. Ya namanya mungkin PH ataupun prinsipalnya yaitu Inara, tentu seorang PH pasti membela kliennya kan, begitu ya. Itu satu hal yang wajar saya rasa, tapi kita disampaikan maksud dan tujuan serta bagaimana nanti ke depannya sehingga semuanya bisa kondusif dan baik ya, jangan ada pertikaian, jangan ada perdebatan gitu. Domba ya. Iya. Kekecewaan terhadap orang-orang yang diduga telah memprovokasi Mawa juga dirasakan oleh kuasa hukum Insan yaitu Tommy di tengah upayanya agar Insan bisa kembali bersama Mawa dengan dugaan provokasi hingga membuat pihaknya kemungkinan akan memberi peringatan pada pihak tersebut termasuk pihak Inara.
Gak cuma geram dengan pihak yang diduga memprovokasi Inara, Insan yang telah menikahi Inara meski masih secara siri ini pun menyayangkan dengan dugaan julukan setan Dalsim yang diduga disematkan pada Inara Rusli. Menurutnya, orang-orang yang menyebut istrinya seperti itu tak mengetahui duduk perkaranya karena menurutnya justru Inara yang juga memintanya untuk memikirkan Mawa dan Inara pun telah mencabut laporan yang sebelumnya dilayangkan kepadanya. Ini secara terbuka ya, tentunya ini satu peringatan secara terbuka, baik itu juga kepada lawyernya Inara juga saya kasih peringatan juga, karena memang kita maunya juga Mas Insya Allah baik-baik aja, jangan sampai ini memecah belah jadi tambah masalah baru kan. Saya mau agar semua masalah ini bisa terselesaikan. Yang dibilang saya tambah Dalsim ataupun ya mungkin ini lah ya kayak upaya-upaya iblis itu ya masuknya dari omongan atau mulut orang-orang juga gitu kan, dari mulut orang-orang lain yang menghasut gitu kan, yang secara nggak langsung implicitly itu nggak dipahami gitu kan sama. Jadi ya aku remind juga gitu, makanya ada baiknya untuk saat ini sebenarnya alangkah lebih baiknya diselesaikan, ketemu ya kan, ini secara tertutup semuanya, nggak usah ada orang-orang lain dulu gitu kan, karena orang lain nggak ngerti duduk perkaranya, perasaan dan apapun lah ya di urusan rumah tangga ini. Hari ini kita bersama Mas Insanul dan PH dari Inara Rusli berkunjung ke Polda Metro Jaya, unit Kamnek, guna untuk menghadap ke penyidik laporan dari Inara Rusli, dan rencananya informasinya bahwa hari ini sudah terbit adanya SP3 atau surat pemberhentian perkara dari laporannya Inara Rusli. Nah, nanti kita akan ke dalam untuk di berita serah terima dan tanda terima untuk diterimanya surat SP3. Ya, hari ini kebetulan telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli, bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan, yaitu terbitlah SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian. Bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak ya, ketiga belah pihak ya, mau bagaimanapun, dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara ya baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan, bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawa. Kemarin kan sempat ada statement dari pengacaranya Mawa ya, Mawa ya, Inara, yang bilang katanya kalau Mawa itu nggak ada apa-apa sama Inara, itu gimana? Oh, nggak tahu sih, nggak ngelihat statement itu ya, karena aku belakangan jarang dari pihak Inara pun ya, justru kita di sini mereka mensupport bagaimana cara saya supaya bisa berdamai dan utuh gitu kan dengan makanya ada statement dari orang-orang yang nggak tahu, kenal aja enggak ya kan, tiba-tiba datang. Makanya ini perlu diwaspadai juga, jangan topengnya aja kelihatan baik rupanya kayak Israel ya. Ya, polemik rumah tangga Insan yang kemudian menghadirkan Inara Rusli sebagai istri siri dalam pernikahan resminya bersama Mawa memang masih terus tersorot, Besti. Terlebih belum lama ini Mawa juga terlihat tampil dengan sosok Y yang diduga meragukan adanya pernikahan siri Insan dan Inara pada tanggal 7 Agustus 2025. Dan terkait nikah siri sendiri, praktisi hukum Ilal Verhard menyebut bisa tidak sah kalau tidak ada izin dari istri sah dalam hukum, Besti. Terlebih istri sah pun bisa melaporkan katanya. Memang nikah siri itu tidak dilarang dalam agama, diperbolehkan. Tapi secara undang-undang ini diperketat. Ya, aturan itu dibuat sedemikian mungkin untuk supaya tidak sembarangan asal nikah siri. Jadi gini, seseorang yang akan melakukan nikah siri itu harus ada izin dari istri ya, istri sah.
Jadi kalau seandainya dikasih dilakukan, memang siri itu kan diam-diam. Memang artinya itu diam-diam siri itu. Tapi kalau dilakukan itu diam-diam dan secara agama itu memang sah. Tapi itu kalau tanpa izin dari istri sah, jatuhnya nggak sah. Jadi perkara haram. Nah oleh karena itu undang-undang baru ini bagi saya itu udah cukup bagus ya. Artinya bukan hanya poligami aja, poliandri juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki ingin melakukan nikah siri dan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu, maka itu dianggap dalam perkawinan itu ya kalau dia tidak ada izin dari istri, ya dianggap itu perkawinan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu kita mengingatkan bahwa pernikahan siri ini memang sudah banyak terjadi tanpa ada izin dari istri. Ya, tiba-tiba mungkin ya sudah lama baru ketahuan. Ini dia punya istri siri satu, bukan hanya satu, mungkin ada 2, 3, ya. Tapi istri saya nggak tahu kan. Nah itu yang makanya saya bilang itu dalam secara hukum diatur dalam undang-undang itu tidak sah. Kalau misalnya dianggap sudah melakukan pernikahan siri, ya itu karena undang-undang itu diatur ya otomatis isi sah. Berhak untuk melakukan pelaporan pidana kepada si suami itu, karena itu diatur situ semuanya. Karena dalam undang-undang yang terbaru tahun 2006, undang-undang 1 ya, dulu tahun 2003 direvisi jadi tahun 2006. Oleh karena itu maka nanti itu si istri itu wajib untuk melakukan kepada si suami yang melakukan perzinahan atau melakukan pernikahan siri, karena dianggap itu zina. Karena kalau tidak ada dianggap tidak sah oleh si istri siri, tidak dapat izin dari istri sah, dianggap itu pernikahan siri. Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan undang-undang yang baru 2026, undang-undang perkawinan, ya poligami dalam Islam memang tidak dilarang, boleh-boleh aja, tapi ada adab, maksudnya ada adab perkawinan. Jadi kalau laki mau poligami, dia harus izin dulu dengan istri pertama. Ini ada keluarga loh, yang keluarga yang ini gitu loh. Dia kan membuat keluarga baru. Nah, jadi harus izin dulu, harus adab kepada keluarga yang lama. Ya, kedua, tujuannya sebenarnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Undang-undang yang baru kan keluar kalau misalnya pernikahan siri itu istri pertama nggak tahu, itu kan ada undang-undangnya, pidana istri pertama berhak melaporkan mereka. Jadi itu dianggap perzinahan, itu nggak sah, gitu loh. Nah, setali 3 uang dengan Ilal, pengacara kondang Hotman Paris pun menyebut istri sah bisa melaporkan pernikahan siri tersebut jika memang dilangsungkan tanpa izin istri sah, Besti. Terlebih, laporan yang dilayangkan Mawa terhadap Inara dan Insan atas dugaan perzinahan pun telah naik sidik, di mana menurut Hotman berpeluang untuk keduanya bisa menjadi tersangka jika memang video CCTV yang diduga dijadikan bukti oleh Mawa untuk memperkuat laporannya memang benar merupakan terduga Insan dan juga Inara. Ya udah dong, tungguin aja. Cuma perzinahan itu kan di bawah 5 tahun, kemungkinan nggak bisa ditahan langsung. Ya, jadi nggak terlalu berat kok perzinahan. Ya kalau sudah naik penyidikan berarti ada tersangka dong. Kalau sudah penyidikan berarti sudah ada calon tersangka. Tinggal nanti di BAP formalitas itu baru ditetapkan tersangka. BAP-nya itu kan biasanya hanya mengganti doang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya mengganti title-nya aja BAP-nya. Berarti sudah ada tersangka. Kalau memang ini saya nggak tahu. Kalau memang benar itu isi video, kalau memang jelas di situ bahwa si cowok itu dengan si cewek yang bukan istrinya, ya itu sudah bukti yang sah. Bukan memperkuat lagi, sudah memenuhi syarat menetapkan tersangka. Kalau sudah penyidikan berarti sudah pasti akan ada calon tersangka. Bentar lagi. Berarti 2 orang kemungkinan akan jadi tersangka. Itu, ya. Kalau perzinahan pasti 2. Apa? Udah nggak tinggal serumah Inara sama Insanul ini. Ya kaitannya apa? Kan video itu kan terjadi dulu kalau benar ya. Tapi bisa dijadiin tameng nggak sih Bang tentang laporan perzinahan Mawa ini Bang? Apa? Bisa dijadiin tameng nggak Bang?
Tameng apa? Tameng Selama masih terikat hubungan perkawinan, walaupun sudah tidak serumah, selama masih terikat, kalau seseorang ada bukti melakukan hubungan intim dengan yang bukan istrinya, itu perzinahan, walaupun tidak serumah. Apalagi menikah siri, kena lagi, ada pasal lain lagi, bisa 2 kali. Ya, nikah siri itu ada, apalagi sekarang tanpa izin istri pertama, pidana lagi, bisa double pidananya. Nikah lagi, makanya lu jangan sembarang nikah loh. Kalau nikah lagi tanpa izin istri pertama, itu pidana lagi, ya. Ya Besti, inget tuh jangan nikah tanpa izin ya. Lagian kalau udah nikah ya udahlah ya, jalanin aja pernikahan tersebut dengan bahagia, ya enggak sih? Ngapain harus dua-dua? Satu aja kan udah cukup. Semoga masalah ketiganya cepat selesai ya Besti, dan semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.